hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita masih dalam serial hari-hari indah bersama Rasulullah dan keluarga. Dan kita akan bicara hari ini tentang pentingnya belayan istri, ya, atau pentingnya membelai istri dengan sepenuh hati, ya. Rasulullah dikisahkan adalah orang yang sangat dekat dengan istrinya. Saya akan bacakan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah dalam kitabnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qismi min maqti indana. Ya. Ini bagian dari keadilan Rasulullah. Adalah Rasulullah SAW, kata Aisyah, la yufaddilu, tidak pernah mengutamakan, ba'dana ala ba'd, sebagian dari kami atas sebagian yang lainnya, fil qismi min maqti indana, dalam hal pembagian ketika beliau membersamai kami. Artinya Rasulullah, ya, adil, berusaha untuk adil dalam membersamai istri-istri beliau, ya. Karena ini syarat poligami itu ya adil, ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah, ya. Jadi kalau nggak bisa adil ya satu saja, gitu, ya. Wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'a. Jadi kata Aisyah, dan hanya sedikit, ya, dari hari-hari melainkan beliau, ya, selalu mendatangi istri-istri. Jadi tidak pernah misalnya istrinya itu tidak didatangin dalam ukuran atau durasi yang lama, ya. Selalu beliau datangnya. Fayadnu min kulli imratin min ghairi masisin hatta yablugha ilayya allati huwa yawmuha fayabitu indaha, ya. Kata Aisyah, fayadnu, maka beliau mendekati, min kulli imratin min ghairi masisin, mendatangi istri-istrinya, menghampiri istrinya, ya, walaupun bukan untuk berhubungan, ya, hingga tiba waktunya bagi Aisyah, ya, untuk menginap di rumahnya lagi. Jadi poinnya jemaah, Rasul itu selalu menjaga kedekatan dengan istri-istrinya, ya, dan mendatangi istrinya, walaupun mohon maaf dia tidak mendatangi istrinya bukan untuk berhubungan, misalnya sedang datang bulan misalnya. Nah, dari sini kita mendapatkan penjelasan bagaimana di antara cara menjaga romantisme dan harmonisasi dalam keluarga itu adalah selalu dekat dengan istri secara fisik, ya. Maka judul tema kita hari ini adalah membelai istri dengan sepenuh hati, dan ini mungkin sepele gitu kan bagi sebagian orang, tapi penting, ya. Ada disebut dengan al-qubulat wal lamasat, gitu. Ada disebut dengan ciuman dan belayan, ya, sentuhan, ya, fisik, ya. Nah, ini yang kita tidak dapatkan dalam dunia canggih hari ini, ya, di mana komunikasi lewat telepon ya bisa, tapi tidak semaksimal dan efektif ketika betul-betul bertemu muka dan bertatap muka, berjabat tangan ataupun dengan belayan, ya. Nah, belayan merupakan salah satu tanda dekatnya seseorang dari sisi kemesraan dan romantisme. Belayan adalah sentuhan langsung fisik, ya, sebagai penyalur rasa yang bergelora dalam dada seseorang. Dan ketika seseorang ketika seorang ibu misalnya membelai anaknya, ya, yang misalnya menangis misalnya karena jatuh, dibelai, nah, maka seolah-olah, ini praktekkan, belayan anak, tangan seorang ibu yang memegang tubuh anaknya tadi itu menjadi tenaga tersendiri. Jadi rasa sakit yang dirasakan oleh anak bisa jadi hilang. Nah, bagaimana dengan suami yang membelai istrinya? Apakah akan mendapatkan hal yang sama? Kita akan bahas lebih detail setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarga.
hari-hari indah bersama Rasulullah dan keluarga, kita sedang membahas tema pentingnya membelai pasangan dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati. Teman-teman sekalian, diibaratkan tadi, manakala seorang anak kecil jatuh, dibelai, dipeluk oleh ibunya, dia akan mendapatkan tenaga yang luar biasa. Maka dengan demikian juga dengan pasangan, ya. Tentu dalam konteks kita di Indonesia yang hidup di negara timur, tentu saja tetap harus menjadi adat, ya. Tetap harus memperhatikan kondisi, artinya membelai istri, memangku istri, bersenderan, ya harus pilih-pilih tempat, pilih-pilih waktu, ya, tidak di keramaian misalnya, atau di ruang-ruangan tertentu, di ruang keluarga misalnya, atau ya tidak. Jadi jangan sampai juga masuk dalam bab porno aksi gitu ya, tidak. Jadi kita harus menjaga hal-hal seperti itu ya. Tapi sekedar untuk menjaga keakraban dengan istri, lagi-lagi ini ya sangat-sangat penting. Penelitian mengatakan bahwa sentuhan fisik ya antara pasangan suami istri dengan yang lainnya ini akan menambah ikatan cinta dan ikatan perasaan dalam keduanya. Salah seorang ya guru-guru kita atau di antara guru-guru kita hari ini banyak yang cerita, terutama misalnya ketika akan tidur ya, dulu almarhumah Ustazah Yoyo Yusro, kami pernah mendapatkan informasi dari seminar waktu itu ya, beliau dulu kalau tidur dengan suaminya itu tidak pernah melepaskan tangan suaminya sampai kemudian mereka lelap tidur dan berpisah lepas sendiri. Artinya ini nih menjaga keakraban gitu ya. Dan lagi-lagi bersender atau kemudian mengusap kepala istri lalu kemudian memegang tangan istri, ini harus jadikan suatu hal yang biasa. Jangan dijadikan sebagai momentum untuk sekedar membuat konten. Nah ini parah ya. Jadi banyak kita berseliweran di media sosial, adegan-adegan romantis itu cenderung untuk sekedar membuat konten. Tidak, tapi harus menjadi satu yang adi, satu hal yang terbiasa, sebagaimana baginda Rasul SAW melakukan bersama dengan istrinya. Jadi bukan hal yang dibuat-buat, bukan sekedar untuk di depan orang banyak, enggak, tapi betul-betul lakukan dengan sepenuh hati. Nah, saya ingin melebarkan ini teman-teman sekalian jemaah, soal membelai pasangan ini juga kita lakukan kepada anak-anak kita. Ya, dalam video-video sebelumnya saya pernah silakan teman-teman cek lagi bahwa pentingnya ayah ibu ya mengusap dan kemudian memegang bagian-bagian tertentu dari anaknya, misalnya mengusap bulu-bulunya, ya, kemudian mencium keningnya, mencium pipinya, mencium tangannya, dan kemudian mencium bagian-bagian tubuhnya. Ini akan menambah keakraban bagi anak-anak tersebut. Ya. Nah, jadi sentuhan-sentuhan fisik ini tidak bisa digantikan dengan cara-cara yang lain. Menariknya Rasulullah sebagai orang yang menjadi teladan kita dalam segenap kehidupan kita telah memberikan contoh kepada kita hal-hal seperti ini. Dan kisah dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan istri-istri beliau dalam waktu kurun yang lama, dan ya, beliau bahkan tetap membersamai istri-istrinya, menyentuh mereka, membelai mereka walaupun mereka sedang datang bulan dan bukan untuk berhubungan. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf, mendekati istri ketika akan ada kepentingan berhubungan biologis saja, tidak. Ya, jangan ya, tapi pada setiap kondisi dan saat. Semoga Allah SWT menjaga ya, memberikan ikatan yang kuat dalam hati-hati kita bersama dengan pasangan kita, sebagaimana doa sehari-hari kita ya, Allahumma alif, ya Allah ikatkanlah ikatan hati kami pas dengan pasangan kami ya, kama alafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau telah mengikatkan hati antara Adam dan Hawa, sebagaimana engkau telah mengikatkan hati baina Khadijatul Kubra wa Rasulillah, antara Khadijah dan Rasulullah, dan sebagaimana engkau telah mengikatkan hati antara Fatimah dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadana Allah wa iyyakum jami'in. Kita ketemu lagi dalam kisah-kisah berikutnya dalam program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Saya Happy Nabastani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.